Percayalah dengan hatimu. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini." Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun, siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bilangan 21 ayat 4-9 menggambarkan perjalanan umat Israel di padang gurun, di mana keluhan dan ketidakpuasan melanda mereka. Sebagai respon, Tuhan mengirimkan ular berbisa, tetapi dalam rahmat-Nya, Dia memberikan jalan penyembuhan yang unik, ular tembaga yang diangkat tinggi di tiang. Inilah langkah pertama kita dalam merenung tentang pentingnya iman dan kepercayaan. Ketika kita memasuki Yohanes 3 ayat 14-21, Yesus merujuk pada peristiwa ular tembaga di padang gurun sebagai gambaran tentang karya penebusannya yang akan datang di kayu salib. Dengan kata-kata yang penuh kasih, Yesus mengajak kita untuk percaya kepadanya, sebab hanya melalui iman kepada Anak Manusia yang ditinggikan, kita dapat memiliki hidup kekal. Dalam tema "Percayalah dengan hatimu", kita melihat bahwa kepercayaan bukanlah sekadar keyakinan intelektual, tetapi penerimaan hati yang memampukan pemulihan dan hidup kekal bersama Bapa. Seperti ular tembaga yang diangkat di padang gurun menjadi lambang penyembuhan, begitu pula Yesus yang diangkat di kayu salib menjadi simbol kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Percayalah bukan hanya tentang meyakini keberadaan Tuhan, tetapi merangkulnya sebagai sumber hidup dan keselamatan. Ini adalah panggilan untuk mengangkat hati kita kepada Kristus yang ditinggikan, menyerahkan diri kepadanya, dan mempercayai penuh bahwa melaluinya kita mendapatkan hidup yang kekal.
Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk melihat dan meresapi karya penyelamatannya di kayu salib sebagai ekspresi penuh kasih dan pengampunan. Percayalah dengan hatimu, bukan karena teori atau filsafat, tetapi karena pengalaman hidup dengan Kristus yang mengubah hati dan memberikan harapan sejati. Itulah panggilannya kepada kita dalam setiap langkah hidup kita. Diskusikan. 1. Bagaimana keluhan dan ketidakpuasan dapat menghambat kepercayaan kita kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita dapat belajar dari pengalaman umat Israel di padang gurun? 2. Apa makna simbolis dari ular tembaga yang diangkat di tiang? Dan bagaimana hal itu terkait dengan penebusan yang Yesus lakukan di kayu salib? 3. Bagaimana iman dan kepercayaan kepada Kristus dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan?